Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Pertama dan paling utama, tiada kata yang pantas kita ucapkan melainkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan kita rahmat dan nikmatnya, yang mana seandainya ciptaan Allah yang berupa lautan dijadikan tinta untuk menulis nikmat Allah, dan pohon-pohon dijadikan kayu untuk menghitung nikmat Allah, maka kita tidak akan sanggup dan tidak akan mampu untuk menghitungnya. Salawat berbingkis salam tak lupa kita hadiahkan kepada seorang pahlawan yang tak pernah makan bakwan, seorang proklamator yang tak pernah menaiki motor, dan seorang proklamasi yang tak pernah pakai dasi, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkat beliaulah kita dapat hidup di zaman yang penuh dengan ilmu dan teknologi. Baik saudaraku seiman dan seakidah, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tentang mahkota akhlak bernama Al-Quran. Saudaraku seiman dan seakidah, Al-Quran telah mengabarkan kepada kita tentang kisah Fir'aun, Qarun dan Haman. Fir'aun dengan kekuasaannya, Qarun dengan kekayaannya, dan Haman dengan kecerdasannya. Dari kisah mereka kita bisa belajar bahwa kekuasaan, kecerdasan, dan harta kekayaan bukanlah barometer utama untuk menjadi mulia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya, kekuasaan, kecerdasan, dan kekayaan akan menjadi ancaman yang serius, ancaman yang membahayakan bagi kehidupan manusia jika tidak dibarengi dengan akhlak yang mulia. Ikhwani fillah, akhlak menjadi hal yang sangat penting bagi kehidupan. Jika kekuasaan dibalut dengan akhlak yang mulia, maka apa yang terjadi? Tak lain dan tak bukan, kedamaian akan tersebar di dunia. Jika harta benda dipegang oleh orang-orang yang baik, orang-orang yang berakhlak mulia, maka tentunya nilai kemanfaatannya akan semakin meluas. Dan jika kecerdasan dimahkotai dengan akhlak yang agung, maka tentunya kita akan menjumpai kebaikan di seluruh penjuru dunia. Saudaraku sesama pendamba surga, sungguh telah ada pada diri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tauladan yang agung. Dari beliau kita dapat belajar mengenai akhlak. Bahkan dengan tegas Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengapresiasi beliau dalam firman-Nya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Shadaqallahul 'adzim. Yang artinya, sesungguhnya engkau Muhammad telah berada di atas akhlak yang agung. Quran Surah Al-Qalam ayat 4. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Lantas, akhlak seperti apa dan akhlak yang bagaimana yang beliau ajarkan? Dalam hal ini, Ibunda Aisyah radhiyallahu an pernah ditanya mengenai akhlak Rasulullah. Lalu beliau menjawab, "Kana khuluquhul Qur'ana."
Akhlak Rasulullah adalah Al-Quran. Hadis riwayat Ahmad. Saudaraku, sebagaimana kita tahu bahwa apa saja yang terhubung dengan Al-Quran, maka ia akan menjadi mulia. Malaikat Jibril turun membawa Al-Quran, maka ia menjadi pemimpin para malaikat. Dan dia disebut Ruhul Amin, ruh yang dapat dipercaya. Tanah Makkah dan Madinah yang keduanya menjadi tempat diturunkannya Al-Quran, maka kedua tempat tersebut menjadi tempat yang disucikan. Bulan Ramadan, bulan di mana Al-Quran telah diturunkan, maka bulan tersebut menjadi bulan yang dirindukan, bulan yang penuh dengan kemuliaan, dan bulan yang istimewa buat umat muslim. Lalu, bagaimana jika Al-Quran tertanam pada hati seseorang, menjadi penghias kalbu seseorang? Maka tentunya orang tersebut akan menjadi pribadi yang paripurna, menjadi insan kamil, menjadi pribadi yang terbaik. Sebagaimana Rasulullah SAW telah bersabda, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari. Oleh karena itu, mari kita lipstiki bibir kita dengan lantunan ayat suci Al-Quran. Mari kita benahi sikap dan perilaku kita dengan apa yang terkandung dalam Al-Quran. Mari kita percantik pikiran kita, akal kita, nalar kita, logika kita sesuai dengan Al-Quran. Mari kita lapangkan hati kita agar Al-Quran bisa memenuhi setiap relungnya. Insya Allah, dan insya Allah, dengan begitu kita akan menjadi pribadi yang paripurna, menjadi pribadi yang istimewa, yang menerangi semesta. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi fi sabilil haq fastabihul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.